Halo, welcome back to my channel Handmade by Eve. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjahit blus anak yang seperti ini ya. Oke, langsung aja. Ini pertama-tama aku siapkan kertas Vaseline ya. Ini untuk bagian pelapis kerahnya. Nah, saya lipat seperti ini kain Vaseline-nya. Kemudian ini saya ambil pola kerahnya. Posisikan bagian lipatan kain pada lipatan Vaseline seperti ini. Teman-teman bisa sematkan jarum pentul biar nggak geser-geser. Setelah itu baru dipotong sesuai pola. Oke, nanti setelah beres dipotong dan udah cukup rapi ya potongannya. Ini kain Vaseline-nya kita buka seperti ini. Dan kita ambil kain kerahnya yang sudah dipotong, atau teman-teman juga bisa ambil kain yang belum dipotong ya, tinggal kita tempel seperti ini kain Vaseline-nya. Nah, pastikan di bagian sekeliling Vaseline itu ada kampuh 1 cm ya di kainnya. Nah, baru ini kita press, kita tekan pakai setrika biar nempel. Oke, selanjutnya ini saya ambil kain panjang untuk bagian ruffle-nya ya. Saya lipat seperti ini, kemudian saya jahit bagian pinggiran ujung-ujungnya. Nah, jadi seperti ini setelah dijahit. Kemudian teman-teman bisa melipat seperti ini caranya. Jadi biar bagian runcingnya ini kelihatan rapi ya. Sisi sebelahnya juga begitu. Selanjutnya ini bagian pinggirannya. Saya satukan seperti ini, kemudian dijahit kerut 2 kali ya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi ada 2 kali jahit kerutan. Nah, setelah itu ini ditarik, panjangnya disesuaikan dengan panjang lengkung kerahnya ya. Nah, untuk memposisikan bagian kerutannya ini pastikan bagian ujung-ujungnya nanti mundur 1 cm ya teman-teman. Jadi dari ujungnya ini mundur 1 cm untuk kerutannya. Nah, jangan lupa ini yang saya pakai adalah bagian yang ada Vaseline-nya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Jadi bagian ujung kanan kirinya itu saya sisakan 1 kali kampuh. Setelah itu baru kita jahit. Oke, setelah dijahit, ini kita ambil bagian sisi kerah satunya. Nah, kita tutup seperti ini. Jadi bagian kain yang bagus semuanya ketemu dengan yang bagus ya. Nah, kita jahit keliling bagian luarnya. Nah, ini sudah saya jahit. Setelah itu biar nggak terlalu tebal bagian pinggirannya, ini kampuh kain ruffle-nya saja ya. Ini saya potong setengah kampuh. Nah, kita potong aja bagian kampuh ruffle-nya. Nah, kalau sudah terpotong semua kampuh ruffle-nya, ini bagian kampuh kerahnya saya potong cekris seperti ini. Nah, kita potong cekris keliling, baru ini saya balik. Nah, kita bisa rapikan dengan mensetrikanya ya. Jadi kita setrika. Setelah disetrika ini seperti ini teman-teman jadinya, dan bagian pinggirannya ini saya jahit top stitch atau kita jahit tindas ya. Nah, kita jahit tindas sekeliling. Oke, ini bagian kerah sudah beres ya, sudah selesai. Sekarang ini saya ambil bagian badan depan. Nah, ini bagian pinggirannya mau saya pasang kancing. Ini saya ambil kain Vaseline, ini lebarnya 2 cm ya teman-teman. Kemudian kita posisikan mundur 1 cm dari bagian pinggirannya.
Nah, ini baru saya tekan-tekan seperti ini, nggak perlu digosok ya, kita tekan-tekan aja saat setrika sudah agak panas. Nah, kalau sudah nempel, ini bagian kampuhnya yang kita sisakan tadi kita lipat ke dalam. Nah, kita sambil disetrika seperti ini ya, jadi biar rapi. Kita pastikan lipatan kampuhnya lurus. Setelah itu kita lipat lagi ke dalam seperti ini sesuai lebar vislinnya. Jadi nanti untuk space kancingnya ini saya pakai 2 cm ya. Nah, ini saya rapikan bagian lebihan kain vislinnya. Setelah itu baru ini mau saya jahit. Nah, kita jahit mepet ya teman-teman. Nah, ini sudah terjahit dan lakukan cara yang sama untuk bagian sisi satunya. Nah, kalau sudah selesai semua, ini bisa kita ambil bagian belakang badan. Nah, ini mau saya satukan bagian bahunya. Jangan lupa untuk menyatukannya, kita ketemukan kain yang bagus dengan kain yang bagus ya. Nah, ini sudah saya jahit bagian bahunya, kemudian saya obras juga. Nah, bagian bahunya ini sambungannya mau saya jahit tindas. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya jahit tindas juga ya, kanan kiri. Oke, kalau sudah, ini saya ambil bagian lengan. Nah, bagian ujungnya ini saya lipat 1 cm, kemudian dijahit. Nah, setelah dijahit, kita ukur dari bagian pinggiran itu 3 cm ya ke atas. Nah, kemudian dilipat seperti ini teman-teman. Nah, boleh kita sematkan jarum pentul, kemudian kita jahit bagian pinggirannya. Nah, ini jahitnya cukup mepet ya. Setelah itu dari bagian pinggiran tadi ini mau saya ukur 1 cm aja, karena ini karetnya pakai lebar ukuran yang kurang dari 1 cm ya. Oke, ini mau saya garis aja seperti ini, jadi biar rapi nanti dan lurus saat menjahit. Nah, kalau sudah terjahit bagian kolong untuk karetnya ini sudah terjahit ya teman-teman. Kita tinggal masukkan karetnya. Ini saya pakai peniti yang ukuran kecil sekali karena lebarnya ini cukup 1 cm aja ya. Nah, kita masukkan aja karetnya seperti ini. Nah, untuk bagian ujungnya jangan sampai ketarik semua ya teman-teman. Pastikan ada bagian karet yang bisa kita jahit. Nah, kita jahit ke kain seperti ini. Oke, ini sudah terjahit bagian ujungnya. Setelah itu baru ini bagian ujung satunya kita tarik sampai ketemu ke bagian sisi luar kolong satunya. Nah, ini oke, kita bisa tahan dengan jarum pentul, baru kita jahit karetnya ya. Oke, ini sudah terjahit. Selanjutnya ini saya akan lipat 2 seperti ini, kemudian kita potong cekris bagian tengahnya, dan kerung lengannya ini saya jahit kerut ya teman-teman. Nah, kita jahit kerut, kemudian kita ratakan kerutannya sampai ini sesuai ya. Nanti panjang kerungnya dengan yang di badan. Nah, ini saya satukan dulu bagian tengahnya. Jadi yang sudah dicekris bagian tengahnya ya. Oke, ini sudah saya jahit teman-teman untuk lengannya. Bagian kanan kiri sudah terpasang. Jangan lupa setelah sudah terpasang ini dijahit obras ya untuk sambungan lengan ke badan. Nah, setelah itu ini bagian ketiaknya kita samakan posisi sambungannya jadi biar rapi. Boleh kita tahan dengan jarum pentul. Nah, baik, setelah itu baru kita jahit dari ujung lengan sampai ke bawah ya. Nah, kita jahit
bagian pinggirannya. Nah, kalau sudah, kita jahit obras juga. Nah, next ini mau saya pasang kerahnya. Untuk kerahnya jangan lupa kita tandai bagian tengahnya. Nah, jadi dilipat seperti ini, kemudian kita potong sedikit. Bagian badan juga gitu ya, kita lipat, kemudian kita potong sedikit bagian tengahnya. Nah, pastikan ini bagian yang ada vislinnya itu ada di atas ya untuk kain kerahnya. Nah, ini bagian tengahnya kita satukan dengan bagian tengahnya, baru kita jahit ya. Nah, setelah terjahit bagian kerahnya, ini siapkan kain bisban. Bisbannya ini kita potong serong dengan lebar 4 cm ya. Kemudian bisa disaksikan di video. Jadi kain bisbannya saya lipat seperti ini, lipat 2. Kemudian ini saya sematkan ke bagian pinggiran kerahnya. Nah, ini dilipat 2 seperti ini. Kemudian sekelilingnya kita sematkan jarum pentul. Jangan lupa sisakan bagian kanan kirinya 1 cm ya. Nah, setelah itu baru kita jahit. Nah, saat menjahit bagian bisbannya ini, teman-teman harus pastikan bagian kerahnya ini dan bagian badan itu harus terjahit rapi ya. Nah, ini sesekali bisa saya cek apakah sudah sejajar bagian pinggirannya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita cek lagi bagian jahitannya. Oke, kalau sudah, ini bagian kampuhnya mau saya potong setengah aja, jadi biar nggak terlalu tebal ya. Jadi ini saya potong kampuhnya setengah kampuh aja ya teman-teman, jangan sampai terpotong dengan bagian lipatan bisbannya ya. Jadi ini cukup kita potong kampuhnya saja. Nah, bisa dilihat ini lipatan kampuhnya, bisbannya masih ada ya, nggak terpotong ya. Nah, ini tinggal kita potong bagian kampuhnya saja. Oke, kalau sudah dipotong semua, ini bagian ujungnya bisa disaksikan di video. Ini saya lipat seperti ini. Nah, kemudian dilipat lagi seperti ini ke dalam. Kita bisa tahan dengan jarum pentul. Oke, jadi sekelilingnya kita pakai jarum pentul ya, untuk menahan bagian bisbannya. Nah, oke, kalau sudah kita tahan pakai jarum pentul, baru kita jahit ya. Untuk menjahitnya jangan lupa ini teman-teman, karena agak melengkung gitu ya untuk bagian kerahnya, ini bisa kita tarik. Nah, ini sesekali saya tarik bagian kanan kiri, jadi bagian kerah dan badannya itu saya tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sesekali saya menarik bagian kerahnya kanan kiri, jadi biar bisa terpasang dengan rapi gitu ya. Oke, nah ini sesekali saya tarik, jadi bagian kain badannya dan kerahnya itu saya tarik keluar seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah hampir selesai. Kalau sudah, bisa kita cek lagi hasil jahitannya ya. Nah, kita cek bagian luarnya apakah sudah rapi. Nah, tidak ada bagian yang istilahnya menggelembung. Nah, kalau sudah, nanti bisa kita rapikan ulang, kita bisa setrika ya. Nah, selanjutnya untuk bagian bawahnya, ini bagian bawahnya saya lipat dulu ke dalam 1 kali kampuh atau 1 cm. Nah, ini saya jahit dulu. Jahitnya nggak perlu ditarik untuk lipatan ke dalamnya ya. Ini tinggal kita ikuti aja bentuk kerung bagian bawahnya.
jadi dia kan melengkung ya untuk bagian bawahnya. Nah, tinggal kita lipat-lipat aja seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, ini saya lipat lagi ke dalam, kita tutup lagi ya. Nah, tinggal kita jahit sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal saya pasang kancing. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa coba di rumah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.